Indonesia, negara yang kaya akan potensi. Tidak hanya dari sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya juga memiliki potensi yang sangat besar. Dalam perjalanan menuju Indonesia 2045, bonus demografi akan sangat menjadi peluang besar bagi generasi-generasi muda seperti saya ini untuk bisa membawa perubahan yang sangat besar. Namun, gimana sih peran anak muda di era globalisasi ini? Dan gimana sih diaspora Indonesia yang tersebar luas di seluruh dunia ikut serta dalam memperkuat nasionalisme? Nah, maka dari itu, di video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas dan juga menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih peran anak Indonesia atau peran pemuda Indonesia di zaman globalisasi ini dalam memperkuat nasionalisme dan juga bagaimana sih peran pemuda ini sebagai motor perubahan. Di dalam video ini, kami juga sudah mengundang 2 mahasiswa yang berkuliah di luar negeri untuk menjadi narasumber, serta mengundang salah satu ahli ekonomi dalam bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke video pembahasannya. Nasionalisme merupakan satu konsep fundamental yang menjadi landasan pembentukan identitas kebangsaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Benedict Anderson, nasionalisme dipahami sebagai sebuah komunitas politik yang dibayangkan dan diimajinasikan sebagai sesuatu yang terbatas serta berdaulat. Hal ini juga menekankan pentingnya aspek kesatuan dan kebersamaan dalam bingkai imajinasi kolektif masyarakat. Sebagai hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, serta cita-cita bersama, pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa nasionalisme tidak hanya menjadi elemen perekat bangsa, tetapi juga mendorong kemajuan bagi suatu negara melalui penguatan rasa kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme tentunya tidak terlepas dari peran strategis generasi muda. Dilihat dari jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki mencapai 23,40%, sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya mencapai 22,94%. Dan secara kelompok umur, mayoritas pemuda berada di rentang usia 19 hingga 24 tahun sebesar 39,78%, diikuti oleh kelompok umur 25 hingga 30 tahun sebesar 39,50%, dan usia 16 hingga 18 tahun sebesar 21,17%. Fokus utama dari visi ini terletak pada 2 aspek strategis, yaitu ekonomi yang berdaya saing global dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam berbagai indikator ekonomi. Beberapa capaian penting yang menjadi pijakan menuju Indonesia Emas 2045 adalah 1. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten, di mana Indonesia secara konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% per tahun dalam 1 dekade terakhir, meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19. 2. Diversifikasi sektor ekonomi. Upaya untuk mendiversifikasi sektor ekonomi terus dilakukan, termasuk dengan pengembangan sektor manufaktur, teknologi, pariwisata, dan ekonomi digital. Untuk peran spesifiknya sih menurut gua, kalau dalam engineering itu koneksi atau panggilnya sih networking, like in networking nights or whatever, itu sebuah kita bisa bilang opportunity untuk antar profesor atau antar murid-murid atau antar even yang bukan di Monash kayak yang di luar gitu, tapi masih punya pendidikan yang mirip, yang satu divisi teknik, itu bisa saling ngobrol kan, saling komunikasi. Pastinya like bisa aja kalau mau kayak ngomong tentang teknik doang atau ngomong tentang teknologi doang, tapi pastinya secara realistis kan juga ngomongin tentang negara kita, ngomongin tentang agenda kita, tentang apa yang misalnya untuk gue ya, apa yang Indonesia mau achieve gitu, project-project apa yang Indonesia sedang lakukan atau Indonesia demand-nya sedang tingginya apa gitu loh. Jadi dengan pertukaran pikiran, orang lain bisa lebih tahu Indonesia itu bagusnya apa, tangguhnya mereka di area apa, mereka punya resources apa aja, terus juga Indonesia tuh perlu apa, dan Indonesia tuh bisa improve di area apa, dan juga gua bisa tahu negara lain bagusnya apa, mereka perlu improve-nya atau mereka bisa dikembangkan di area yang mana. Oke, kalau di kampus gua ya, setiap tahun itu ada namanya event Indonesian Night Market run by PPIA di UNSW di kampus gua. Itu basically eventnya itu seharian mereka nge-promote budaya Indonesia, jadi kayak ada tiap kayak pasar malam lah ibaratnya di Indo, jadi kayak ada booth stall makanan Indo, so ada performance traditional dance, lagu-lagu Indo segala, pokoknya yang ngebudayain Indonesia. Ada biasa juga ada kayak fashion show, tapi mereka pakai baju-baju tradisional batik gitu, ataupun dari daerah-daerah mana gitu untuk kenalkan budaya kita ke anak-anak di sana lah, sama guru-guru di sana, basically itu.
Mungkin at this moment right now, soalnya kita kebanyakan kan Gen Z yang masih anak muda Indonesia. Kalau menurut gue dari pekerjaan ya mungkin juga bisa yang kayak lu bilang, mereka bawa investasi ke Indonesia gitu melalui project-project tertentu, atau mereka pun bisa di-assign dari perusahaan mereka untuk kerja di Indonesia gitu, itu pun bisa. Tapi kalau menurut gue, one of the easiest way sekarang, menurut gue I think content creation. Ambillah Jerome Pauline yang memperkenalkan budaya-budaya Indonesia melalui video-video konten atau apa di YouTube-nya, perkenalkan budaya Indonesia, makanan Indonesia, lagu Indonesia, semuanya kultur Indonesia kepada teman-teman di sana. Jadi menurut gue, I think content creation is the easiest way for us young kids to actually introduce atau spread the awareness of Indonesia dan membawa kemajuan lah untuk membuka-buka perspektif orang lain terhadap negara kita sendiri. Gak harus di Indonesia sendiri untuk kayak contribute untuk membawa negara ini maju. You can do it in other ways, in other forms, in other ways. Di luar negeri juga itu pun bisa menurut gue. Kayak it's not restricted atau limited to a country. Misalnya lu harus berada di sini untuk membawa inovasi atau kemajuan di country sini. Lu bisa dari luar gitu membawa nama Indonesia harum atau apa gitu dengan lu berprestasi atau apa di luar juga. Itu pun bisa menurut gue. Kita bisa investasi ke perkembangan yang lebih surefire. Jadi nggak harus take that much risks. Tapi I think yang bisa penting itu ya dalam sasaran-sasaran utamanya si emas 2045 ini, kalau dalam secara globalisasi, yang pasti sih misalnya kayak agenda kalau seputar mau agar Indonesia itu lebih stabil lah ya, Indonesia lebih stabil, terus posisi Indonesia antar negara-negara itu stabil, kita mempunyai kayak semacam kepemimpinan yang cukup gitulah, and that requires us to be on the world stage, that requires us to offer what we have to offer as a country. Bunyi kayak buat portfolio lah, atau buat CV buat mau masuk kerja atau mau masuk kuliah atau mau masuk buat occupation. Tapi ini kan bedanya untuk negara, kita buat semacam portfolio untuk achievement yang negara ini ada. Kita memperlihatkan, unjuk gigi dikit lah, kita bener-bener we can do a lot of change. And that starts at a young age. That starts at anak muda. Anak muda ini dengan dreaming big things and then doing big things, itu kita bisa merakit sebuah portfolio yang bisa sebagai some kind of showcase buat Indonesia untuk memperlihatkan ke negara-negara lain in those kinds of summits, leader summits and stages like that, to show Indonesia itu bisa cooperate with other countries. Indonesia bisa very stable in what they do. Terus kita juga bisa menunjukkan kayak semacam kepemimpinan in what we do. We can take control of everything in our own nation. So we can take control of our role in the present globalization yang sedang ada itu. Bonus demografi dikaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045. Yang perlu dipastikan adalah kualitas sumber daya manusianya, investasi di sektor pendidikan. Apa-apa saja yang perlu diinvestasikan, target-targetnya adalah akses dan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Kita semua, pemerintah khususnya, harus memastikan akses pendidikan merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Lalu penguatan dengan pendidikan vokasi, berbasis kejuruan, keterampilan yang berterima oleh pasar, di mana link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri itu harus ada kesinambungannya atau link and match-nya. Dan yang nggak kalah pentingnya terkait dengan literasi digital. Ya harus melek teknologi, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Lalu yang kedua, selain pendidikan, adalah peningkatan kesehatan masyarakat, di mana akses layanan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang berikutnya adalah kesehatan reproduksi. Pendidikan terkait dengan kesehatan reproduksi itu sudah bisa dipahami, sehingga kita tahu bahwa ujung-ujungnya adalah terkait dengan angka kelahiran yang baik, keluarga yang sehat. Itu berawal dari pendidikan-pendidikan terkait dengan pengetahuan kesehatan reproduksi. Kalau kita bicara tentang SDM, sumber daya manusia, pasti hal yang paling kita tekankan adalah terkait dengan
inovasi, sehingga inovasi dan riset itu perlu ada sebuah semacam insentif dalam pelaksanaannya. Pengembangan riset dan development, kerjasama dengan seluruh stakeholder, baik itu dunia akademisi dan juga lembaga-lembaga swasta, yang pasti di dalamnya mereka punya juga riset dan inovasinya untuk bagaimana mengembangkan produk-produknya. Itu harus berkolaborasi. Ekosistem itu harus terbentuk. Lalu yang berikutnya adalah akses infrastruktur terhadap teknologi itu sendiri. Teknologinya bagus, infrastrukturnya mapan, tetapi ternyata aksesibilitasnya itu hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang tertentu saja. Aksesibilitas ini perlu masif ditingkatkan. Tidak hanya di tingkat perkotaan, tapi juga di jajaran pedesaan, segala macam, pelosok-pelosok, apalagi di ujung-ujung perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan private sector atau pemerintah, dengan sektor swasta. Tidak mungkin semuanya itu bisa selesai di tangan pemerintah. Harus ada kolaborasi aktif dengan segala macam stakeholder yang ada. Pelibatan swasta, masyarakat, NGO, itu harus difungsikan secara aktif. Kemitraan strategis harus terbentuk, di mana antara teknologi dari lokal, pelatihan terhadap tenaga kerja setempat, itu perlu ada transfer teknologinya. Jadi masyarakat setempat tidak ketinggalan terhadap teknologi yang dimanfaatkan di daerah tersebut. Yang berikutnya adalah ekosistem yang bisa terbentuk terkait dengan ekosistem kewirausahaan. Kalau membangun sebuah jejaring, sehingga kita perlu yang namanya keberlanjutan. Keberlanjutan itu salah satu upayanya dikaitkan dengan kewirausahaan. Tadi contoh misalkan dikaitkan dengan inovasi atau riset. Tidak mungkin inovasi riset itu sepenuhnya terus-menerus dari aliran dana pemerintah. Hasil dari riset, hasil dari inovasi yang diciptakan itu bisa di-create untuk sebuah kewirausahaan, sehingga di situ ada keberlanjutan dari sisi pendanaannya. Setidaknya terdapat 5 manfaat diaspora Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah transfer pengetahuan dan teknologi. Diaspora Indonesia di berbagai bidang seperti teknologi, pendidikan, kesehatan dapat membawa inovasi dan praktik terbaik dari negara tempat mereka tinggal sebelumnya. Mereka dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pelatihan, seminar, atau kolaborasi riset. Yang kedua adalah jaringan global. Diaspora juga menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memperluas jejaring diplomatik, ekonomi, dan budaya dengan dunia internasional. Komunitas diaspora juga dapat memfasilitasi investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI dan promosi produk Indonesia di pasar global. Yang ketiga adalah remitensi, di mana diaspora Indonesia mengirimkan remitensi ke tanah air yang signifikan dalam mendukung perekonomian keluarga dan pembangunan daerah, khususnya wilayah-wilayah asal pekerja migran. Yang keempat, diplomasi budaya. Diaspora dapat memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri, meningkatkan soft power Indonesia, dan membangun citra positif Indonesia di tingkat global. Dalam menggalakkan upaya Indonesia Emas pada tahun 2045, pemerintah Indonesia terus mencari upaya-upaya untuk mencapainya tujuan ini. Salah satunya adalah mencapai transformasi digital yang inklusif dan berbasis inovasi. Dengan sumber daya manusia sebagai pusat penggeraknya, menurut hasil wawancara kami dengan ahli, pemerintah berperan penting dalam pengembangan riset dan inovasi. Dengan memprioritaskan penelitian yang mendukung kemajuan teknologi, Indonesia dapat menciptakan solusi baru yang memperkuat daya saing bangsa. Langkah ini juga sejalan dengan semangat persatuan Indonesia, di mana seluruh anak bangsa bersatu demi kemajuan bersama. Lalu pada poin selanjutnya adalah kerjasama dengan para pemangku kepentingan, yaitu hal ini juga mencerminkan nilai gotong royong dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan melibatkan semua pihak, pemerintah memastikan bahwa program pembangunan digital menjadi upaya bersama untuk kepentingan seluruh masyarakat. Lalu pada poin selanjutnya adalah kolaborasi dengan private sector, yaitu hal ini juga mempercepat transformasi digital dan membuka peluang ekonomi baru. Hal ini juga memperkuat solidaritas nasional dan memastikan sektor publik dan swasta berjalan beriringan untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Ada poin selanjutnya adalah membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan adalah hal yang penting untuk menciptakan ekonomi lebih inklusif dengan mendorong inovasi di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan melalui pemerataan pembangunan. Dalam era yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang,
Tahun 2045 yang dikenal sebagai Tahun Indonesia Emas akan menjadi momen penting ketika negara kita genap berusia 100 tahun. Namun, apakah kita siap? Dan yang lebih penting lagi, apakah peran kita sebagai anak muda mampu mencapai visi besar tersebut? Nasionalisme bukan hanya soal cinta tanah air, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi nyata untuk memajukan bangsa. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, nasionalisme hadir dalam banyak bentuk. Salah satunya adalah mempertahankan identitas bangsa dengan membuka peluang terbesar yang bisa kita miliki terhadap dunia luar. Lalu kita bisa melakukan berinovasi untuk menyelesaikan masalah bangsa dengan solusi berbasis teknologi. Dan yang lain, kita mampu memberdayakan komunitas lokal untuk menciptakan dampak nasional. Pada sekarang ini, anak muda adalah agen perubahan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 saja, hampir 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Kita adalah pilar utama untuk mendorong kemajuan di sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Dan dengan adanya hal itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Kita harus bisa berinovasi dalam bidang teknologi dan kewirausahaan. Anak muda harus menjadi pelopor di sektor digital dengan menciptakan startup dan produk berbasis teknologi yang mampu bersaing di tingkat global. Lalu kita harus bisa memajukan pendidikan inklusif, berikan kembali kepada masyarakat melalui program pengajaran atau pelatihan, baik secara offline maupun online. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai tanggung jawab kita bersama dan sebagai anak muda, kontribusi menjadi penting agar Indonesia bisa berdiri tegak di antara bangsa-bangsa besar dunia lainnya. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik generasi mendatang, tetapi dimulai dari langkah kecil yang kita mulai hari ini.